Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini kita akan belajar pelajaran teknologi informasi dan komunikasi KD 3.3 merancang teks dengan mengintegrasikan gambar, tabel, dan grafik pada dokumen. Mari simaklah video pembelajaran hari ini dengan baik ya. Anak-anak ibu, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar cara menampilkan data dalam bentuk grafik batang. Hari ini kita akan belajar cara membuat struktur organisasi. Kita dapat menggunakan fasilitas diagram untuk berbagai keperluan, di antaranya membuat struktur organisasi. Yuk kita belajar membuat struktur organisasi pemerintah Republik Indonesia. Ibu, pada kesempatan kali ini Ibu menggunakan Microsoft Word 2010. Tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word 2016. Untuk membuat struktur organisasi pemerintahan Republik Indonesia, langkah yang harus kita lakukan adalah mengklik icon Smart Art pada tab Insert. Masih ingat kan? Nah, kita klik icon Smart Art, kemudian akan tampil kotak dialog Choose a Smart Art Graphic. Ada model-model diagram di sini ya. Ada list, proses, cycle, hierarki, relationship, matrix, dan piramid. Nah, kita dapat memilih yang hierarki, kemudian pilih bagian yang pertama ya, bagian chart yang pertama ya, hierarki. Lalu kita klik OK. Nah, anak-anak ibu, setelah kita klik, maka akan muncul atau chartnya akan tersisip ke dalam dokumen. Nah, setelah chart atau diagram tersisip ke dalam dokumen, maka kita akan klik pada kotak paling atas, kita ketikkan Republik Indonesia. Republik Indonesia. Kemudian pada kotak-kotak lainnya kita ketikkan provinsi, satu lagi provinsi ya anak-anak ibu. Nah, selanjutnya bagaimana cara menambah cabang di bawahnya? Kita klik kotak provinsi yang ada di tengah. Kemudian pada tab desain kita klik panah kecil pada icon add shape below dalam grup create graphic ya. Nah, tinggal kita ketikkan saja di sini kabupaten ya. Di bawah provinsi ada tingkatan kabupaten atau kota. Begitu juga untuk kotak yang lain, kotak provinsi yang lainnya ya. Caranya ingat, pada tab design, klik icon add shape below yang ada pada grup create grafiknya. Kemudian kita klikkan lagi kabupaten atau kota ya. Bagaimana cara menambah cabang di bawahnya? Anak-anak ibu dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Dan anak-anak ibu dapat memperhatikan video setelah ini. Nah, anak-anak ibu, selanjutnya untuk menambahkan cabang dengan cara manual adalah dengan cara mengaktifkan lebih dahulu diagramnya ya. Ini diagramnya sudah dalam posisi aktif. Kemudian kita klik icon text pen pada grup create graphic. Nah, maka akan muncul kotak type your text here. Nah, klik diagram di tengah sehingga muncul kursor pada kotak type your text here ya. Kita klik ya, terserah mau di mana, tapi kita akan mengarahkannya tepat di sebelah kiri diagram ya. Yang ini ya, sebelah kirinya ya. Nah, kemudian kita akan menekan enter pada keyboard pada kotak yang tengah sehingga muncul kotak diagram yang baru.
Ini yang akan terjadi jika kita menekan Enter. Kemudian tekan Tab pada keyboard untuk menjadikannya sebagai cabang di bawah. Kita tekan Tab ya, tekan Enter kemudian Tab. Nah, sekarang kita tinggal mengatur letak penambahan cabang dengan menggunakan tombol Enter dan Tab. Ingat, Enter untuk menambahkan baris ke kanan, kemudian Tab untuk menjadikannya cabang di bawah. Nah, yang ini tinggal kita ketikkan saja di sini. Namanya apa tadi? Kabupaten atau kota. Nah, hal ini akan menambahkan 3 kotak di bawahnya ya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk menambahkan struktur di bawahnya, yaitu kecamatan. Lakukan hal yang sama ya. Ibu akan menambahkannya ya. Dimulai dari sini, Enter, oke. Kemudian ini ada kecamatan. Kemudian yang ini, Enter, Tab, kecamatan. Yang ini Enter, Tab, kecamatan. Nah, setelah tahapan ini kita dapat juga mengganti tampilannya ya. Kita dapat mengganti tampilannya seperti gambar ini dengan memilih layout jenis yang ada pada grup ini ya, pada grup layout ya. Kita dapat menggantinya di sini. Kita akan sesuaikan dengan gambar. Kita pilih yang hierarki ya, hierarki ini ya, yang keempat, hierarki yang keempat. Maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Untuk memperindah tampilan dan memberi judul pada diagram, langkah-langkahnya kita aktifkan lebih dahulu ya nak, kursor di area chart atau diagramnya untuk mengaktifkan diagram. Kemudian pengaktifan diagram ini secara otomatis mengubah clipboard dalam tampilan tab design ya. Maka kita klik icon change color pada grup Smart Art Style dan kita pilih warna yang sesuai selera ya, dengan menunjuk atau mengarahkan kursor sehingga tampilan diagram langsung berubah sesuai pilihan warna yang kamu tunjukkan ya. Lihat sambil ke arah diagram yang tadi kita telah kerjakan. Nah, akan berubah sesuai warna yang kita pilih pada kursor ya, yang kita arahkan kursornya. Nah, kita kemudian pilih warna yang kita sukai, misalnya yang ini. Nah, setelah kamu klik, maka pilihan warna diagramnya akan berubah. Jika sudah selesai, kita selanjutnya akan menulis judul di atas struktur organisasi pemerintahan RI ya. Kita ketikkan di atasnya. Caranya ini kita tutup dulu. Caranya kita klik di bawah, kemudian tekan Enter. Kursornya berada pada bawah, tapi kita dapat menekan Enter saja ya. Kemudian arahkan ke atas. Kita tekan lagi, kita arahkan ke atas sampai kursor berada pada bagian atas diagram. Jangan lupa kita gunakan icon-icon yang sudah kita pelajari ya. Ibu gunakan icon-iconnya, anak-anak ibu sambil perhatikan di rumah. Nah, ibu akan mengetikkan struktur organisasi, pemerintahan RI. Ibu akan blok, kemudian ibu tebalkan, ibu ganti jenis tulisannya menjadi Times New Roman, kemudian ukuran hurufnya ibu ganti menjadi 20 dan warnanya ibu ganti warna orange tua ya, dan kemudian ibu arahkan ke tengah ya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Anak-anak ibu dapat melihatnya dan mencobanya di rumah. Nah, untuk memperindah tampilan dan memberi judul pada diagram, langkah-langkahnya kita aktifkan lebih dahulu ya nak, kursor di area chart atau diagramnya untuk mengaktifkan diagram. Kemudian pengaktifan diagram ini secara otomatis mengubah clipboard dalam tampilan tab design ya. Maka kita klik icon change color pada grup Smart Art Style dan
kita pilih warna yang sesuai selera. Ya, dengan menunjuk atau mengarahkan kursor sehingga tampilan diagram langsung berubah sesuai pilihan warna yang kamu tunjukkan. Ya, lihat sambil ke arah diagram yang tadi kita telah kerjakan. Nah, akan berubah sesuai warna yang kita pilih pada kursor ya, yang kita arahkan kursornya. Nah, kita kemudian pilih warna yang kita sukai, misalnya yang ini. Nah, setelah kamu klik, maka pilihan warna diagramnya akan berubah. Jika sudah selesai, kita selanjutnya akan menulis judul di atas struktur organisasi pemerintahan RI ya, kita ketikkan di atasnya. Caranya, ini kita tutup dulu. Caranya kita klik di bawah, kemudian tekan enter. Kursornya berada pada bawah, tapi kita dapat menekan enter saja ya. Kemudian arahkan ke atas. Kita tekan lagi, kita arahkan ke atas sampai kursor berada pada bagian atas diagram. Jangan lupa kita gunakan icon-icon yang sudah kita pelajari. Ya, Ibu gunakan icon-iconnya, anak-anak Ibu sambil perhatikan di rumah. Nah, Ibu akan mengetikkan struktur organisasi, pemerintahan RI. Ibu akan blok, kemudian Ibu tebalkan, Ibu ganti jenis tulisannya menjadi Times New Roman, kemudian ukuran hurufnya Ibu ganti menjadi 20, dan warnanya Ibu ganti warna orange tua ya, dan kemudian Ibu arahkan ke tengah ya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Anak-anak Ibu dapat melihatnya dan mencobanya di rumah. Dan selanjutnya ya, anak-anak Ibu untuk mengubah tampilan grafiknya, kita juga dapat memberi efek bayang-bayang dengan cara seperti ini. Kita klik kursor di area chart ya. Kemudian kita aktifkan diagram secara keseluruhan dengan Ctrl A ya. Ctrl A ya, pada keyboard kita ketikkan, kita pencet atau tekan Ctrl dan A ya. Kemudian pilih tab format dan klik icon shape effect ini dan pilih shadow ya. Kita terserah mau pilih yang mana shadownya ya. Nah, anak-anak Ibu dapat melihat perubahannya sambil pada lembar kerja kita ya. Jika kita memilih bayangan yang seperti ini, yang inner, tampilannya akan berubah seperti ini. Jika kita memilih outer yang ini, tampilannya akan seperti ini ya. Ini untuk menyesuaikan aja, memperindah diagram kita. Anak-anak Ibu dapat menggunakannya sesuai kebutuhan ya. Dipilih yang ini. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini ya anak-anak Ibu. Jangan lupa dipraktikkan di rumah. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak Ibu. Untuk tugas latihan pengetahuan, kerjakanlah soal berikut. Yang pertama, apa fungsi fasilitas diagram? Kedua, di tab manakah letak icon Smart Art? Ketiga, bagaimanakah cara mudah menambah cabang di bawah diagram hierarki? Keempat, tuliskan 8 jenis model-model diagram. Dan yang terakhir, tuliskan cara memperindah tampilan dan memberi judul pada diagram. Nah, anak-anak Ibu wajib menuliskan soal dan jawaban dengan baik di buku tugasnya. Ingat, kerjakan dengan baik di buku tugas. Untuk tugas keterampilan, buatlah struktur organisasi pemerintah Republik Indonesia seperti gambar 3.24 pada buku paket halaman 70. Jika kamu memiliki komputer, laptop, atau printer di rumah, tugasnya boleh di-print. Yang kedua, jika hanya memiliki laptop atau komputer, tugasnya boleh difoto dan dikirimkan ke guru. Yang ketiga, jika tidak memiliki laptop, maka gambarlah dan warnai dengan rapi pada selembar HVS struktur organisasi pemerintah Republik Indonesia seperti pada gambar 3.24 yang ada pada buku paket halaman 70.
Anak-anak Ibu, terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.